Teman-teman, kita bersyukur kalau kita masih mempunyai Allah yang sangat mengasihi kita. Allah yang mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita, manusia yang tidak lepas dari dosa. Bahkan sampai sekarang pun kita sebagai orang percaya yang tahu sudah ditebus, kita masih saja melakukan dosa berulang-ulang kali, bahkan dengan disengaja. Tapi kita kembali ingat bahwa Tuhan ada pribadi yang sangat mengasihi kita, yang sangat mencintai kita. Dan kita mau berterima kasih atas pengampunan yang berlarut-larut kepada kita manusia berdosa. Mari kita menaikkan pujian Worthy is the Lamb, berterima kasih atas kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? Thank you for the cross. Thank you for all the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in my cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur jika Engkau masih memberikan kami kesempatan lagi ya Tuhan
untuk bersatu ya Tuhan sebagai satu tubuh ya Tuhan. Mungkin tidak bisa bersatu secara fisik, tidak bisa bertemu, berduduk bersama ya Tuhan dalam gereja mendengarkan Engkau. Tapi kami tahu ya Tuhan, kami memiliki hati yang bersatu ya Tuhan, hati yang rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami sebagai gereja ya Tuhan, rindu jikalau Engkau membimbing setiap dari kami ya Tuhan, mempersiapkan hati setiap dari kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah hari ini. Kiranya Engkau menuntun setiap dari kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat masuk ya Tuhan, dan tertanam ya Tuhan, agar kami bisa menjadi Kristus-Kristus kecil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mungkin dalam keadaan di karantina seperti ini, kita gabut atau mungkin bosen, udah mati gaya, tapi kita ingat ada satu pribadi yang selalu akan setia nemenin kita. Dimanapun keadaannya, dimanapun kondisinya, sesusah apapun, Dia tetap akan jadi raja di atas hidup kita. Jadi Tuhan yang akan selalu peduli. Kita nyanyikan satu lagu lagi yang judulnya Dengan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu sempurna bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Teman-teman, kita bersyukur banget bisa bareng-bareng nyanyi pujian walaupun belum bisa bertemu secara langsung, belum bisa beribadah secara langsung bersama-sama. Tapi kiranya sekarang kita mau bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun mungkin terpaut jarak, tapi kiranya Tuhan yang selalu menuntun kita dimanapun kita berada, agar kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan ini dan meresapinya, bisa menjadi contoh sinar dan garam dunia. Mari kita siapkan hati kita. Firman-Mu berita bagi kami. Firman-Mu berita bagi
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera. Kita bersyukur kita bisa beribadah bersama secara online pada hari ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkannya. Sebelum itu, kita datang kepada Tuhan memohon pertolongannya di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menenangkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, berikan kami konsentrasi dan fokus kepada Allah yang sudah bangkit, menang, dan hidup selamanya, yaitu Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dia adalah firman yang hidup, yang menjumpai setiap kami. Dan pada saat ini kami percaya Engkau sekali lagi akan berbicara kepada kami. Tolong kami Tuhan, di dalam anugerah-Mu kami mengerti isi hati-Mu. Berkatilah setiap kami dan tolong hamba-Mu ini yang menyampaikannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita dan membaca firman Allah. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Bagian yang berikutnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai dengan 58. "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Demikianlah firman Allah. Diberkatilah setiap kita yang percaya dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saudara-saudara, saya yakin kita semua pernah bermain, bertanding, berlomba. Dan di dalam pertandingan, perlombaan, permainan itu tidak ada satupun di antara kita yang berpikir untuk kalah. Setiap kita mau menang. Jika dunia ini diumpamakan sebagai arena pertandingan, perlombaan, perjuangan kehidupan, maka saudara sekalian, saya kira tidak ada satu orang pun yang ingin menyatakan kelemahannya, kekalahannya, bahkan kegagalan dan kematiannya. Hal-hal seperti itu dihindari, dibicarakan pun tidak. Nah, sebaliknya, manusia maunya diakui sebagai seorang yang jagoan, yang kuat, yang menang, dan tidak ada matinya. Dengan demikian, orang baru bisa merasa dirinya adalah hidup yang berarti, sukses, dan berbahagia. Untuk itu, apapun boleh dan bisa ditempuhnya. Nah, hasilnya yang terjadi sepanjang sejarah manusia, baik di dalam imajinasinya ataupun di dalam kenyataan hidup, yang ada adalah para jagoan, orang-orang kuat, tokoh-tokoh yang luar biasa yang dipuja, dan menjauhi, tidak mau menerima kenyataan, kelemahan, kekurangan, dan selalu berpikir untuk menjadi lebih dan lebih, menjadi orang yang hebat. Coba kita lihat beberapa tayangan berikut ini. Hebat bukan mereka? Namun mereka sekarang di mana? Baik yang imajinasi di dalam pemikiran dan cita-cita manusia, ataupun yang memang hadir dalam sejarah kehidupan manusia. Semua orang hebat itu ada akhirnya, ada ujungnya, ada selesainya, ada the end-nya, ada matinya. Ketika sang maut datang menjemput, maka mereka tidak sanggup menolak kesaktian, keperkasaan, kekuatan, kepintaran, ketenaran, relasi, harta, tidak sanggup untuk mempertahankan hidupnya. Di hadapan maut, mereka adalah para pecundang. Mereka bukan jagoan lagi. Wah, menakutkan bukan? Sang kematian memang punya kuasa yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Setiap saudara dan saya pada waktunya nanti akan menghadapi sang kematian itu. Apakah bisa ditawar? Nggak bisa, saudara. Karena semenjak manusia yang pertama, Adam dan Hawa itu melawan Allah, memberontak kepada sang penciptanya, maka yang terjadi adalah Allah memandang mereka berdosa. Dan upah dosa adalah maut, kematian. Tubuh kembali kepada tanah asal di mana manusia diambil dan dibangun, diciptakan Allah. Rohnya, jiwanya meninggalkan tubuh dan semakin jauh dari hadapan Allah, terbuang, terhilang, masuk dalam kegelapan yang tiada akhirnya, yang mengerikan sekali. Itulah kematian, kebinasaan sampai selama-lamanya. Namun berita baiknya, saudara-saudara, ada satu manusia yang pernah mati, namun dia bangkit
dari kematian dan hidup sampai selama-lamanya. Maut tidak berkuasa, tidak sanggup membelenggunya. Sebaliknya, maut itu ditelannya bagaikan malam yang sirna, tidak berbekas, ditelan cahaya rembang sinar pagi itu. Semua orang hebat, para jagoan, tidak bisa menang atas maut. Semua bertekuk lutut, semua gemetar, takut terhadap kematian. Namun manusia yang satu ini luar biasa, dahsyat dia. Dia menyerahkan hidupnya, bukan maut merenggut hidupnya. Dia dibangkitkan dari kematian pada hari yang ketiga. Dia hidup selama-lamanya. Dialah jagoan, dialah superhero yang sesungguhnya tidak ada bandingannya. Siapakah dia? Benar, namanya Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita. Dialah Allah pribadi kedua, Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi yang berkuasa, yang datang ke dunia menjadi manusia, menderita di atas kayu salib, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Maut dikalahkannya, dan dia adalah sang penebus kita, Yesus Kristus itu. Nah, saudara-saudara, dengan demikian bukankah kita tidak perlu khawatir dan takut lagi? Sebab hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus yang bangkit dan menang itu, kita adalah miliknya, yang dicintainya, yang ditebusnya. Kita pun akan mengalami kebangkitan kelak bersama dengan Dia di surga yang mulia. Kita berkumpul. Kita memiliki hidup yang kekal. Walaupun tubuh kita akan kembali pada tanah dan kita tetap mengalami yang namanya mati. Namun itu tidak lagi membuat kita di dalam ketakutan, di dalam kegelapan. Sebab hidup kita sesungguhnya terus sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga yang mulia.
Nah, masalahnya saudara, apakah kita percaya kita secara iman kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit dan menang itu? Bukankah ketika para murid-murid itu belum berjumpa dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang bangkit, hidup mereka di dalam kekhawatiran dan ketakutan terus-menerus. Mereka bersembunyi di dalam rumah, tertutup rapat, mereka lockdown, mereka tidak lagi bisa beraktivitas dan penuh dengan kekhawatiran akan masa depan mereka. Mereka semakin down, semakin terpuruk, hidup yang tidak ada artinya. Tetapi setelah Yesus Kristus datang di tengah-tengah mereka, menjumpai mereka, yang terjadi adalah suatu perubahan. Ada sukacita, damai sejahtera yang melampaui pemikiran mereka dan melampaui segala kekhawatiran, ketakutan. Mereka mendapatkan kekuatan, mereka mendapatkan jaminan kemenangan, mereka hidup dengan penuh pengharapan. Walaupun masalah masih ada, tantangan juga banyak, namun mereka sekarang berani dan mereka menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, kekuatan bersama Allah, Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menang itu. Saudara-saudara, di dalam catatan sejarah manusia, maka kira-kira 100 tahun yang lampau, yang mematikan, menghancurkan umat manusia, rupanya bukan perang dunia, juga bukan revolusi politik, bukan juga bom atom. Namun yang menghancurkan dan begitu dahsyat adalah virus. Namanya virus H1N1. Disebut juga Spanish flu. Juga punya nama lain The Forgotten Flu. Karena orang tidak mau mengingat, mau melupakan virus ini dan tragedi yang ditimbulkannya begitu dahsyat. Virus ini memusnahkan 100 juta dari yang terinfeksi 500 juta. Nah, itu kira-kira sepertiga populasi dunia pada waktu itu. Di Indonesia saja pada zaman Hindia Belanda waktu itu yang terkena dan mati sekitar 1,5 juta manusia. Spanish flu baru berhenti pada Agustus 1919. Jadi kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Nah, boleh dibilang wabah ini adalah pandemi terbesar, jauh lebih fatal dari virus corona, pandemi yang sekarang sedang kita hadapi. Namun saudara-saudara, bukankah semua itu juga berlalu? Itu bukan suatu kebetulan. Namun Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang, yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa maut, itu bertindak pada waktunya menurut rencananya yang indah. Bahkan lebih dahsyat daripada virus-virus dan semua itu, ada satu virus yang mematikan raga dan jiwa manusia, yaitu virus dosa. Virus yang demikian dahsyatnya membelenggu dan menjadi ketakutan momok yang luar biasa sepanjang sejarah umat manusia. Ini pun sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Paket virus dosa dengan maut yang mengikutinya tidak berdaya membelenggu Kristus. Dia sudah menang dan setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya juga mendapat kuasa kebangkitan dan akan menang. Kita sanggup melihat masa depan kita bersama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. Sehingga kita seperti Rasul Paulus menyerukan kemenangan iman kita
Seperti dalam 1 Korintus pasal 15. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan karena yang paling dahsyat ini pun sudah dikalahkan, tiada ketakutan lagi bagi manusia, orang yang percaya. Maka yang sekarang ada hanyalah ucapan syukur. Syukur pada Allah memberi kita kemenangan di dalam Kristus Yesus. Jadi karena itu kita orang-orang yang dikasih Tuhan dan berbahagia ini, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, sebab kita tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Hidup kita akan berubah. Kita tidak lagi melihat masa depan kita mengambang, tidak jelas. Tapi masa depan kita itu pasti bersama dengan Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh hidup, penuh dengan semangat. Dan kita penuh dengan sukacita. Kita ingin membagikannya kepada semua orang. Kita ingin beritahu pada orang-orang, saya mempunyai Yesus Kristus yang menang, yang mengalahkan maut. Dan hidup saya ada di dalam tangannya. Saya tidak lagi takut, saya mempunyai kekuatan hari ini dan saya akan menuju ke rumah Tuhan di surga, hidup bersama dengan Dia selama-lamanya, penuh dengan sukacita. Nah, saudara sekalian, permasalahannya, sudahkah kita membuka hidup kita? Sudahkah kita percaya kepada Tuhan yang sudah mati namun bangkit kembali? Tuhan yang mencintai kita. Terimalah Dia sebagai juru selamat pribadi. Jalanilah hidup ini bersama dengan Dia. Rasakan keindahan bersama Dia dan kekuatan dari Dia untuk merengkuh semua kemenangan demi kemenangan ketika saudara dan saya menghadapi kesulitan, tantangan, dan pergumulan di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan jemaat dan gereja dari segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oh ya teman-teman, sebentar lagi KR sama KP GKI Bungur mau ulang tahun loh. Nah, kita bakalan ngadain ulang tahun KRKP ini secara online pada tanggal 17 Mei. Lihat cuplikannya ya. Hai semua, kenalin, nama gua Hari. Dari gua kecil, gua selalu ikut bonyok ke gereja setiap minggu. Setiap ada acara sekolah minggu, gua ikut. Ada pelayanan nari, ensemble, paduan suara, semuanya gua ikutin. Gua naik ke komisi remaja dan naik lagi ke komisi pemuda. Dan segala sesuatu masih sama. Kalau dihitung-hitung, mungkin 2 minggu sekali gue pelayanan jadi gitaris. 20 tahun udah gue lewatin tanpa pernah gue mikir kenapa gue harus ke gereja. Rasanya semua itu udah jadi kewajiban dan rutinitas gue aja. Dan 20 tahunan itu bukan waktu yang singkat. Gue kadang merasa jenuh, dan hampir di setiap pelayanan gue lakuin dengan asal-asalan. Yaitu karena gue udah ngerasa terlalu nyaman, dan gue ngerasa gereja yang butuhin gue. Akhirnya gue lama-lama bosen,
Soalnya pelayanan di gereja gitu-gitu aja. Terus akhirnya gue coba ajak teman-teman gue buat ngeband, bisa tampil di mana-mana, dan akhirnya rutinitas gue berubah. Gue lupa dengan gereja, dan hampir setiap hari gue dicat sama orang gereja, namun tidak pernah gue balas. Suatu saat gue nemuin Alkitab yang gue udah tinggalin terbuka berbulan-bulan di sudut ranjang. Seumur hidup gue selalu menganggap Alkitab cuman kayak buku cetak yang harus dibawa ke gereja. Dan gue gak pernah buka itu di rumah. Gue juga gak tahu kenapa Alkitab itu kebuka. Tapi tiba-tiba gue ingat suatu hal. Ayat yang sangat menarik perhatian gue. Itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gue tahu ini ayat yang sangat klise, ayat yang gue udah hafal dari kelas 3 SD. Tapi entah kenapa, hari itu gue sangat marah. Selama 20 tahun gue hidup, gue gak pernah ngerasain kasih dari Tuhan. Atau lebih tepatnya, gue gak tahu kasih Tuhan itu seperti apa. Atau yang lebih parah lagi, sebenarnya Tuhan emang gak mengasihi gue. Terus gue mencari tahu apa sih syarat dikasihin Tuhan. Gue coba balas orang gereja yang selalu gue abaikan chatnya. Gue ngobrol dengan tujuan gue bisa dapat jawaban dari pertanyaan itu. Tapi orang itu kasih jawaban yang sangat berbeda dengan ekspektasi gue. Tiba saatnya kita persembahan, teman-teman. Untuk persembahan bisa ditransfer melalui rekening GKI Bungur di description box below. Atau mungkin yang tidak bisa mentransfer, bisa disimpan dulu persembahannya sampai kondisi dan waktu yang memungkinkan untuk ke gereja dan memberi persembahan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita doa persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau kami masih merasakan anugerah-Mu ya Tuhan yang tercurahkan pada setiap kami setiap hari. Ya Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Mungkin kami tidak bisa memberikan secara langsung ya Tuhan dari tangan kami, langsung ke gereja ya Tuhan, ke rumah-Mu. Tapi kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang melihat seberapa tulus hati kami ya Tuhan memberikan persembahan ini ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa secara langsung memberikannya ya Tuhan di rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, di keadaan seperti ini, di mana kita semua mungkin cemas, takut terkena virus ini yang kabarnya banyak sekali merenggut nyawa. Tapi kiranya kita tetap berpengharapan dalam Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena kita sebagai anak-anak percaya, anak muda yang percaya, kita harus yakin bahwa semua yang terjadi adalah rancangan Tuhan. Tidak lepas dari rencana bagi setiap dari kita semua. Syukur bagi setia
menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia, Tuhan, pulih dari semua problem. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pecahkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Doa berkat akan disampaikan oleh pendeta. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.